Hai, gue mau cerita sedikit nih tentang laki-laki yang bernama Michael Crocs. Di tahun 90-an, dia memasuki usia 40 tahun. Ia mulai mengalami masalah tidur. Dia mempunyai insomnia, tapi ini bukan insomnia biasa. Dia tidak tidur sama sekali. Dalam beberapa bulan, Crocs kurang tidur menyebabkan kerusakan fisik dan mental yang nyata. Dia mengalami banyak masalah dengan tubuhnya, seperti keseimbangan dan kesulitan berjalan. Dia mulai menunjukkan tanda-tanda demensia. Ada kalanya dia kehilangan kontak dengan kenyataan. Terkadang episode ini menyebabkan halusinasi. Memasuki usia 42, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur yang bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka, tapi pada kasus ini menunjukkan bahwa kurang tidur bisa membunuh manusia. Profesor Matthew Walker menuliskan di dalam bukunya Why We Sleep merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan bahwa tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik menjaga kesehatan fisik dan mental karena memperkuat daya ingat. Jadi, kita lebih mudah menyerap informasi karena kita menjaga otak kita untuk tetap sehat dan tetap stabil. Menurunkan resiko demensia dan pikun, memperkuat sistem kekebalan tubuh, membuat kita terhindar dari pilek, flu, dan infeksi lainnya. Tubuh kita itu mempunyai sel pembunuh alami yang bernama natural cell killer. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya di dalam tubuh, seperti tumor, misalnya. Jika kita kurang tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel ini menurun sebanyak 70%. Wow, jadi tidur cukup itu sangat penting ya. Lalu ada lagi yang kedua, kalau tidur cukup, kita akan menurunkan resiko diabetes, kanker, dan stroke. Lalu yang ketiga, menyehatkan sistem reproduksi. Jadi benar, ada hubungannya antara kualitas sperma seseorang atau program hamil cukup berhubungan erat dengan tidur yang cukup. Nah, bayangkan nih, jika kita kurang tidur, sistem reproduksi kita juga jadi terganggu. Nah, ada penelitian dari Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki berusia 25 tahun yang tidur hanya 5 jam sehari setiap hari selama 1 minggu. Tingkat hormon testosteron mereka menjadi rendah. Jumlah sperma tidak hanya menurun sebanyak 29%, tetapi juga banyak di antara mereka mengalami kelainan. Penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan siklus tidur kurang, itu menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Ada lagi yang keempat, membuat kita lebih langsing. Nah, benar. Kebayang gak sih kalau kita kurang tidur, kita jadi mudah lapar. Hormon kita jadi terganggu. Alasannya adalah kadar hormon yang membuat kita lapar, yaitu hormon ghrelin, naik. Tubuh jadi sulit mengatur gula darah. Ini menyebabkan tingginya terkena resiko diabetes tipe 2. Lalu, kalau kita tidur cukup, kita jauh dari depresi,
emosi kita tentunya jadi lebih stabil. Kalau gue pribadi, kalau gue kurang tidur biasanya lebih uring-uringan dan bad mood. Jadi sebisa mungkin gue usahakan dan harus tidur 7-8 jam sehari. Selain dampak fisik, tidur punya dampak mental bagi kita. Orang yang tidur cukup secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian juga menunjukkan ada kaitannya kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap-sikap agresif. Nah, apa sih penyebab kualitas tidur kita itu terganggu? Yang pertama, cahaya biru LED. Cahaya ini ada pada layar ponsel, tablet, dan laptop. Lampu ini seperti cahaya siang hari yang memberi signal pada tubuh kita hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membuat kita tertidur. Lalu yang kedua, kafein dan alkohol. Kafein pada kopi dan teh atau coklat hitam memberikan efek kita bangun. Alkohol membuat kita tidak dapat tidur rapid eye movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari setelah kita minum alkohol terkadang merasa kurang fokus dan lemas atau biasanya capek. Jadi, apa sih yang perlu kita lakukan kalau misalkan kita sulit untuk tidur? Minum obat tidur kah? Nah, menurut Profesor Matthew Walker, obat tidur bukan solusi karena tidak dapat menghasilkan tidur alami yang mempunyai efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, Ambien, temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan pada motorik, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi sebanyak 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripker dari Universitas San Diego selama 2,5 tahun menemukan mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker sebanyak 60%, sementara Ambien sebanyak 30%. Nah, jadi, bagaimana sih cara efektif untuk kita dapat tidur sehat? Nah, Anda bisa mengikuti kiat dari Profesor Walker ini. Di antaranya, yang pertama, disiplin dengan waktu dan jam tidur. Tidur dan bangun di jam yang sama. Nah, biasanya jam tidur alami adalah antara jam 8 atau jam 10. Lalu yang kedua, olahraga, tapi jangan terlalu malam. Setidaknya olahraga 30 menit, minimal 3 jam sebelum tidur. Hindari kafein atau alkohol atau nikotin. Nikotin membuat kita tidak tidur nyenyak karena biasanya Anda terbangun di malam hari. Nah, tubuh kita menginginkan nikotin. Lalu yang kelima, berjemur di bawah sinar matahari sebanyak 30 menit setiap hari. Waktu siang itu penting untuk mengatur pola tidur dan berjemur juga membuat mood kita lebih baik. Yang keenam, hindari tidur siang selepas jam 3 sore. Yang ketujuh, relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari. Lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca, mendengarkan musik, atau mungkin berdiam diri bermeditasi. Yang kesembilan, untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh, core temperature, kita perlu turun 1 derajat Celcius.
Untuk menurunkan suhu tubuh ini, kita bisa mandi dengan air hangat atau merendam tangan, merendam kaki sebelum tidur. Yang ke-10, jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun selama 20 menit dan mulai merasa cemas, bangun dari kasur. Lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti membaca buku, menulis diary, atau bermeditasi, atau bahkan hanya berdiam. Nah, selamat mencoba, selamat tidur nyenyak.